صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرد الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست السلام مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيما الكفر تداعدع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا. Untuk teman-temanku, maaf kita skip dulu selawatannya. Kita akan memasuki materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sejarah hadrah. Istilah hadrah dan hadi berasal dari satu kata bahasa Arab yang sama, yaitu hadir atau dari hadirat. Hadirat yang mengacu pada kehadiran di hadapan Allah. Hadrah ialah wujud kesenian Islam berupa bacaan selawat yang diiringi dengan rebana dan pergerakan badan dalam kesenian religius hadrah yang dikenal dengan rudat. Hadrah pertama kali ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah, dan sesampainya beliau langsung disambut oleh kaum Ansor dengan hadrah bait selawat Tala al-Badduh yang merupakan selawat asli dari Madinah. Setelah Nabi wafat, banyak para ulama yang gencar menciarkan Islam. Mereka menyebar luaskan ke berbagai penjuru termasuk ke negara Indonesia. Para ulama yang masuk ke Indonesia disebut dengan Wali Songo. Wali Songo ini memiliki metodenya masing-masing dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di Tanah Jawa. Salah satu metode yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam yaitu dengan menggunakan musik hadrah atau dengan kesenian. Yang mempopulerkan hadrah di Tanah Jawa tidak lain adalah Sunan Muria. Tujuannya adalah untuk mensiarkan Islam di Tanah Jawa yang pada masa itu terkenal dengan masa jahiliyahnya. Hadrah ini kemudian disebarluaskan dan dikenal dengan berbagai nama di seluruh Tanah Jawa, dan khususnya di Madura lebih dikenal dengan hadrah Kratangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstruksi sosial adanya hadrah. Sudah kita ketahui bersama bahwa masyarakat Madura itu identik sekali atau erat sekali kekerabatannya. Lalu bagaimana mengenai konstruksi sosialnya dengan hadrah? Adanya hadrah ini menyebabkan terbentuknya suatu komunitas sosial seperti halnya Riyadul Jannah, At-Taufiq, Majelis Rasulullah, ataupun lainnya. Sehingga dengan adanya komunitas sosial ini akan tercipta kerukunan dan solidaritas antara satu dan lainnya. Sistem nilai. Keterkaitan hadrah dengan Islam salah satunya ialah dari tari rudat yang mengiringinya, di mana dalam setiap gerakan terkandung nilai-nilai religiositas. Makna setiap gerakan yang dilakukan dan dilantunkan oleh perudat hadrah di dalamnya terdapat nilai hablum minallah dan hablum minannas. Yang pertama, rudat badan dengan tolehan kepala, yang mengilustrasikan kita diwajibkan untuk tidak melihat dan memikirkan dirinya.
namun juga orang lain. Yang kedua, rudat badan dengan tarian tangan, mengilustrasikan lafaz Allah Jalalah, bahwa kita sebagai makhluk senantiasa mengingat Allah dan Rasul-Nya dengan rasa senang dan cinta padanya. Yang ketiga, tepuk tangan, dimaksudkan rasa bahagia atas kehadiran Rasulullah saat sejarah Maulid dibacakan. 4. Sedekap, sikap pasrah kepada Allah. Yang kelima, suara kecil untuk bermunajat dan mengaduk pada Allah serta syafaat dari Rasulullah. Hubungan rudat dan hadrah. Tari rudat hakikatnya hanya sebagai pelengkap saja untuk hadrah, yaitu sebagai hiburan. Tari rudat dalam kesenian hadrah bisa dikatakan alat komunikasi, karena di dalam tarian ini berisi pesan-pesan yang dicantumkan lewat syair dan pergerakan tari rudat. Selain itu, dengan adanya pertunjukan tari rudat dalam kesenian hadrah ini, bisa dijadikan sarana untuk mengikat solidaritas masyarakat setempat. Jenis-jenis hadrah. Jenis-jenis hadrah dibagi menjadi 4: hadrah al-banjari, hadrah al-habsi, hadrah keratangan, dan hadrah saman. Sebenarnya semua jenis hadrah tersebut hampir mirip, karena hadrah itu merupakan seni musik yang di dalamnya menggunakan alat rebana sebagai pengiring dan memadukan antara suara dan tarian. Jika perbedaannya, hadrah al-banjari itu terdiri dari 4 rebana dan 1 bas atau jidur. Hadrah al-habsi ini terdiri dari 4 rebana, salti, tungtung, dan bas. Hadrah keratangan dan hadrah saman ini merupakan hadrah tertua yang sampai saat ini tetap direalisasikan oleh sebagian kalangan, khususnya di daerah pedesaan. Jika hadrah keratangan ini hampir sama dengan hadrah al-banjari, bedanya hanya di pukulannya saja, dan keratangan ada penarinya yang disebut dengan rudat. Keratangan terdiri dari 4 rebana dan 1 bas. Jika hadrah saman ada penarinya, dan tariannya ini identik dengan pujian-pujian menyambut kehadiran Nabi. Jenis-jenis pukulan dalam hadrah terdiri dari 3 pola ritme antara lain yang pertama korpion, kedua buduan, dan ketiga pecaan. Korpion ini menjadi dasar pembentukan kalimat ritme yang biasanya dimainkan oleh rebana ukuran besar atau terbang ukuran besar, dimainkan dengan 2 pemain terbang. Yang kedua buduan atau anak. Pola ritmenya merupakan sisipan sederhana dari pola utamanya, dimainkan oleh 2 pemain terbang dengan warna suara lebih ringan. Dan yang terakhir adalah pecaan, artinya pemisah. Pola ritme inilah yang mampu menghidupkan kesatuan interlocking. Alat-alat musik yang biasa dipakai dalam pertunjukan kesenian hadrah. Yang pertama yaitu adalah rebana. Rebana juga biasa disebut dengan terbang. Rebana merupakan salah satu alat musik yang berfungsi untuk mengiringi hadrah dan juga merupakan alat yang sangat dominan dalam pertunjukan hadrah. Nah, rebana ini merupakan alat musik yang terbuat dari kayu di mana lubang bagian atas ditutup dengan kulit yang terbuat dari kulit sapi ataupun kulit kerbau dan dikencangkan dengan menggunakan paku payung. Cara menggunakan atau memainkan rebana ini juga cukup mudah, yaitu dengan menggunakan telapak tangan. Jadi telapak tangan kita langsung dipukulkan ke membran atau ke muka kulit rebana tersebut. Alat musik yang kedua yaitu beduk. Beduk juga biasa disebut dengan jidur, di mana beduk di dalam hadrah juga merupakan salah satu alat musik yang sangat dominan terhadap musikalitas yang terdapat dalam hadrah tersebut, di mana ritmik yang dihasilkan oleh beduk ini merupakan titik dasar tipe ketika jalannya pertunjukan kesenian hadrah. Nah, beduk terbuat dari kayu yang besar dengan panjang 1 meter dan tengahnya dilubangi dan ditutup dengan kulit kerbau dan dikencangkan dengan menggunakan bambu tali. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebeng mekasen nikah, si nyawa terpaksa berdiri mekasen sampai menterokoni silsilah nah bedeh neng Museum Sunan Muria.